Mang Patrick? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya ada di Kota Baru Parahyangan hari ini. Ah, saya dapat kabar putranya Mang Patrick juara Olimpiade Matematik. Tadi Olimpiade Di mana? di Bali. Oh, di Bali. Iya. Ini singkat aja Mang Patrick. Iya. Tipsnya apa biar anak itu bisa sampai juara? Itu salah satu bonus mungkin ya. Iya. Kedisiplinan apa yang Mang Patrick terapin ke anak? Kalau saya sih untuk anak sih sebenarnya fokus pertama itu adalah ngelatih mental. Latih mental. Dari kecil saya udah dari umur 4 tahun itu saya udah ikutkan dia lomba. Tujuannya dulu karena dia kan laki-laki ya. Bagi saya ketika saya punya anak laki-laki yang paling penting adalah dia harus punya mental dan karakter. Nah, saya melatih kepercayaan diri dia sehingga ya dia bisa percaya diri untuk mengikuti apapun. Nah, begitu mental sudah terbentuk baru kita isi dengan ilmu. Isi dengan ilmu, saya membebaskan dia, kamu minatnya kemana? Nah, ketika dia sudah mencoba semuanya, musik dia coba ternyata tidak berbakat, olahraga dia coba ternyata dia tidak berbakat. Nah, ketika dicoba dengan matematika dia menyenangi dan berbakat, dan alhamdulillah ya dari tahun ke tahun selalu aja ada prestasinya lah kayak kemarin. Usia berapa tahun anak? Kalau sekarang sih 10 ya, di kelas 4. Kelas 4? Iya. Oke. Cuman dari kecil memang selalu dibiasakan ikut lomba, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dia juara di Bandung Barat. Cuman waktu itu kan karena pandemi jadi nggak lanjut ke tingkat provinsi. Oke nih, saya kan ngelihat Mang Patrick aktivitasnya padat ya. Iya. Seminggu ini aja udah beberapa kota nih Indonesia ya. Cara ngontrol anak gimana Mang Patrick? Ya. Pakai handphone? Kalau misalnya ngontrol anak sih jelas ibunya yang paling berperan, Ya. yang paling berperan ya. Cuman ya itu tadi saya menekankan bahwa kan tantangan terbesar saat ini adalah era globalisasi ini adalah gadget ya, kayak gitu. Nah, saya membatasi dia untuk memainkan gadget. Jadi dia hanya bisa bermain gadget itu hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, 3 hari itu, Ya, weekend 3 ya? hari. Dan sisanya itu adalah ya membebaskan dia, mau belajar silahkan belajar, mau bermain di luar, apapun. Jadi kalau saya belajar tidak perlu memaksakan, bagaimana moodnya anak seperti itu. Tapi saya melatih tanggung jawab kepada dia bahwa ya kamu harus punya tanggung jawab ketika kamu ujian, ya tanpa harus dikasih tahu juga kamu harus belajar. Dan alhamdulillah karakter itu udah mulai terbentuk. Jadi tanpa dikasih tahu dia udah tahu tanggung jawabnya. Jumat, Sabtu, Minggu bebas pegang gadget. Jelas, Tapi dalam kontrol ya? dalam kontrol. Oke. Seperti itu. Dan ketika memang itu haknya, ya kita nggak bisa melarang karena itu haknya. Jadi kan kita mengajarkan anak itu dia punya hak, dia juga punya kewajiban. Seperti itu. Jangan sampai ketika itu haknya kita larang. Nah, berapa jam belajar di rumah? saya nggak membatasi berapa jamnya, tapi saya membatasi bahwa kamu punya tanggung jawab. Oke. Sekarang tips-tipsnya Mang Patrick untuk ibu-ibu muda atau orang-orang tua suami istri yang muda ya, di kisaran usia 25 mungkin sampai 40. Ya. Tipsnya apa nih buat mereka nih, orang tua? Kita ngelatih anak, khususnya anak laki-laki ya, karena saya laki-laki ya. Kita mempersiapkan anak laki-laki itu adalah untuk mempersiapkan mereka bertarung ketika mereka sudah dewasa. Nah, yang paling penting itu adalah kita harus melatih mental mereka, laki-laki seperti itu. Karena kan ya kita harus bisa mengajarkan tanggung jawab sebab akibat, itu yang paling penting. Kalau misalnya kamu ngelakuin ini, akibatnya seperti ini. Dan jangan pernah takut anak ngelakuin kesalahan, kan di kesalahan itu belajar. Jadi bukan berarti ketika anak ngelakuin kesalahan kita langsung marahin, kita langsung protektif, tidak. Justru kita harus membuat anak belajar dari kesalahannya, seperti itu. Siapa namanya si anaknya? Vito. Vito seneng ke otomotif yang jadul-jadul kayak gitu? Sejauh ini sih enggak, tapi pernah dia nanya, aslihat motor ini nanya ke bapak? Sering. Kalau dia sih tertariknya dia lebih kepada perang sih ya, kan dia apal jenis-jenis tank, jenis-jenis senjata seperti itu, historinya perang dunia kedua, perang dunia ke-1. Oh, dia tahu? Dia tahu. Asik. Kemarin saya jadi ini ada seminar nih. Si orang tua tuh ibu-ibu nanya, Kang, anak saya tuh butuh sejarah perang dunia kedua. Jadi dia mungkin bahan bacanya yang kurang ya. Betul. Jadi di Cimahi, khususnya Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, kekurangan literasi sejarah. Ya kan, termasuk perang dunia kedua gitu. Vito belajar itu juga? Vito belajar, dan kebetulan sih kalau saya sih support ensiklopedia ya. Saya supportnya seperti itu. Tapi di lain itu juga ketika dia memegang gadget, saya ngelihat dia di history YouTube-nya ya dia banyaknya belajar ilmu-ilmu sejarah. Oh gitu. Seperti itu, selain game ya, tentu usianya kan game juga, tapi dia selingi, dia suka ya ilmu-ilmu sejarah juga. Kesejarahannya. Ya kalau menurut saya sih kalau untuk saat ini sih udah nggak ada alasan untuk nggak ada sumber ya. Kalau dulu kan memang harus buku. Data primer lebih lengkap sekarang. Betul, lewat handphone tuh ya. Apa segala macam. Tinggal kita mengarahkan aja minatnya kemana. Nih satu lagi nih buat mungkin buat orang tua yang lain juga ya.
sempat ada protes nggak ketika smartphone yang dia pegang hanya hari Jumat, Sabtu, Minggu? Awalnya dia sempat protes. Oke. Awalnya dia sempat protes, tapi bagi saya the rule is the rule. Oke. Aturan adalah aturan yang dimana ya itu tadi, ketika kamu meminta hak kamu harus Kewajibannya. kewajiban kamu seperti itu. Ya kita mengajarkan ada hak, ada tanggung jawab lah, bukan hanya bicara masalah hak aja. Makanya ketika Jumat, Sabtu, Minggu sekalipun ada acara apa memang haknya ya kita biarkan, karena itu haknya. Oke. Tapi sekalipun kalau misalnya Senin sampai Kamis ya kewajibannya seperti itu. Apa yang bikin Vito nurut ke ke omongan bapaknya apa? Yang paling kira-kira kena gitu. Pernah nggak? Ya kalau bagi saya sih ya gitu, kembali dari kecil ya, karena saya berasal dari keluarga TNI dulunya, yang memang basic utamanya adalah Disiplin. disiplin. Oke. Ya dari kecil kita mengenalkan disiplin, jadi tanpa kita banyak bicara pun dia tahu bahwa ketika papahnya meminta sesuatu ya dia tahu seperti apa. Berarti Vito ini dekat dong dengan kakeknya kalau di seneng militer. Ya kalau misalnya untuk kakeknya sih kebetulan kakek saya ayah saya udah meninggal dari dulu ya. Jadi Tapi ya, tahu sejarah itu kan? Tahu sejarahnya. Nah, basic itu ketika dia tahu bahwa oh dulu tuh basic saya keluarga saya militer ya, dia tertarik Ya, eksplorisasi militer. Makasih Bang Patrick. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol, udah ngeteh bareng di sini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Vito juga tetap berprestasi terus ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yengki MDC, ada di Kota Baru Parahyangan ya. Assalamualaikum.